Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bibi Madi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 SD Negeri 001 Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Bersama guru penggerak, kita akan sukses. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan kami yang berbahagia, pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Moro dan Kepala Sekolah SD Negeri 013 Moro. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu selaku kepala sekolah yang turut hadir bersama-sama dalam kegiatan wawancara ini. Sebelumnya juga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Bu, karena telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kami daripada guru penggerak ini. Kami dari CBP Angkatan ke-6 ingin melakukan wawancara tentang masalah kepemimpinan dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa tugas yang kami harus masukkan di dalam LMS kami selaku untuk guru penggerak. Jadi untuk tidak memperpanjangkan waktu, Ibu ya, kita langsung aja ke topik wawancara kita. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Bu keadaan pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama, kegiatan wawancara kita pada hari ini, yang pertama itu adalah bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah dia itu dilema etika atau rujukan moral. Selama ini yang saya lakukan untuk identifikasi kasus yang merupakan dilema etika ya. Dilema etika itu untuk di sekolah kami saat ini, itu saya melihat untuk dari laporan para guru-guru untuk siswanya, yang terjadi adalah kebanyakan adalah kejadian perkelahian antara individu pertama, individu dan individu, kemudian mereka akan memberitahukan atau mengajak teman-temannya dalam suatu kelompok besar, sehingga kejadian seperti ini kita harus tangani dari awal, karena akan berakibat nanti di luar kelas mereka bisa menjadi lebih besar, itu menjadi tawuran. Jadi dari saat ini hal-hal seperti ini kita harus identifikasi dari awal. Itu masalah etika ya, di etika ya Pak. Untuk kemudian rujukan moral, ini rujukan moral benar lawan salah ya Pak ya, kalau tidak salah saya. Kejadian seperti ini biasanya terkadang kita ada kegiatan seperti KKJ di sekolah kami, melakukan kegiatan KKJ, kemudian antara bendahara, kepala sekolah dan anggota dalam kepanitiaannya kan sudah dibentukkan kepanitiaan mereka. Kan ada bendaharanya tuh Pak ya. Bendahara itu kadang-kadang kan mungkin dalam anggaran, terutama anggaran ini Pak. Dalam anggaran
ada sisa dana. Dalam sisa dana tersebut kan kita selaku bendahara tentu hal tersebut akan dimasukkan ke dalam kas. Tetapi mungkin anggota yang lain atau panitia lain beranggapan, oh bagaimana kalau kita makan bersama. Hal ini kan kita rembukan untuk selaku saya selaku kepala sekolah gitu ya. Jadi sebagai penanggung jawab kepala sekolah, hal tersebut akan kita rembukan kepada kawan, walaupun bertentangan dengan hal berarti dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan secara bersama, sehingga apakah dana tersebut akan dibagikan kepada anggota atau untuk makan bersama ataupun dimasukkan dalam kas. Terkadang nih Pak, sebenarnya memang kalau menurut pribadi saya bagusnya dimasukkan dalam kas ya Pak ya. Tetapi karena anggotanya, panitianya lebih ramai, mereka setujunya untuk dibagikan untuk seluruh guru atau makan bersama, ya kita mengikuti. Yang penting itu benar, tidak menyalahi aturan. Untuk kegiatan atau hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama tadi yang disebutkan itu melalui musyawarah, kemudian ikut prinsip aturan ikut prinsip aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian gini Bu, kemudian misalnya di suatu sekolah itu ada kejadian, misalnya seorang siswa dia sudah melanggar aturan. Di dalam aturan kita mengatakan 3 kali dia melanggar aturan, kita akan keluarkan dia misalnya dari sekolah. Apakah peraturan seperti itu berlaku? Sedangkan perhatikan konteks ke belakangnya, istilahnya anak ini misalnya mau selesai sekolah nih, misalnya di kelas 6, dia mau lulus, sedangkan dia melakukan pelanggaran aturan selama 3 kali. Saat ini kita keluarkan, itu bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menyikapi hal tersebut? Ya, untuk masalah seperti itu ya Pak, saya di sekolah ini kalau terjadi seperti itu, misalnya dia melakukan pelanggaran 3 kali, kemudian kata Pak tadi kalau ikut aturan harus dikeluarkan, tapi seperti itu untuk sekolah kami belum ada kejadian seperti itu Pak. Kenapa Pak? Karena di sekolah kami itu rata-rata walaupun mereka mengadakan pelanggaran, itu ada pembinaan dari guru kelas masing-masing, karena kita di sekolah dasar ini kan Pak ada guru konseling. Jadi guru kelas itu membina anak-anak tersebut, sehingga insya Allah tidak ada anak-anak yang sampai melakukan pelanggaran itu lebih. Tapi kalau ada kejadian pun seperti itu tidaklah sampai dikeluarkan dari sekolah Pak. Udah, karena gini Bu, ada namanya di etika itu istilahnya rasa peraturan PS rasa kasihan gitu kan. Karena berdasarkan peraturan siswa ini kena nih, tetapi rasa kasihan gitu, itu yang ada masalahnya di situ. Jadi selaku Ibu sebagai kepala sekolah tentu ada dilema bagi kita, bagi seorang kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran untuk khusus di sekolah tersebut. Mungkin ada juga Bu ya dilema seperti itu. Karena itulah kejadian di sekolah itu kan ya bermacam-macam lah, antara sekolah si A dengan si B itu tidak samalah kejadiannya dengan sekolah yang kita pimpin. Kemudian selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bu? Ya, kalau untuk yang membantu saya dalam mengambil keputusan, saya rasa karena guru-guru di sekolah kami ini bekerja sama, kan di dalam musyawarah pun mereka bekerja sama atau berkomunikasi dengan baik. Jadi untuk masalah ini kayaknya tidak ada Pak, masalah istilahnya dalam pengambilan keputusan itu insya Allah mudah, karena di antara guru, antara kita dengan guru sudah ada komunikasi baik tadi. Ya. Kemudian berarti
antara kepala sekolah dengan guru, kemudian dengan siswa, berarti sudah melakukan kolaborasi gitu ya. Jadi kolaborasi dalam arti kalau ada permasalahan ya sama-sama lah kita selesaikan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 etika itu? Kan Pak, saya juga katakan bahwa kita mengambil keputusan tadi ada yang berdasarkan aturan, ada yang melakukan hal yang terbaik untuk banyak orang. Kemudian kita memutuskan sesuatu itu kan harus dilandasi pemikiran apa yang kita harapkan orang lain harapkan. Jadi hal-hal yang seperti ini dalam pengalaman saya mengambil keputusan di 5 etika, itulah dalam prinsip saya Pak. Jadi sesuai dengan prinsip itu saja yang kami lakukan setelah itu. Kita harus berpikir positif juga ya. Berpikir positif. Karena kejadian di suatu sekolah itu tadi Bapak Ibu mengatakan dilema bagi kita juga. Jadi kesimpulan daripada itu ada rasa peraturan melawan rasa kasihan. Ada rasa peraturan juga tidak melawan rasa kasihan. Jadi mungkin itu aja Bu untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk tidak memperpanjangkan mukadimah kita Bu, karena kami dari CGP ini Bu ada kegiatan wawancara lagi sama dengan kepala sekolah yang lain, sekitar 2 kepala sekolah atau 3 kepala sekolah yang kami harus kunjungi. Jadi ini berat suatu tantangan bagi kami juga. Jadi sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih Bu ya, karena Ibu telah meluangkan waktu. Ya, jarang dapat jumpa kepala sekolah seperti Ibu begini, dapat meluangkan waktu untuk kami dari CGP ini Bu. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.